Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel Ilzam Wahyudi. And welcome to Ilzam Beropini. Jadi Ilzam Beropini itu adalah sebuah segmen yang aku buat sendiri untuk mengajak teman-teman semua nih untuk berdiskusi bersama dan memberikan opini bersama terkait sebuah kasus ataupun berita yang memang lagi blow up di Indonesia. Dan Ilzam Beropini itu aku upload di dua platform sekaligus, yaitu di TikTok dan juga di YouTube. Dan bedanya pastinya kalau misalnya di YouTube informasi yang bakalan aku berikan juga bakalan lebih lengkap, dan di TikTok itu hanya sekitar 1 hingga 2 menit saja gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman suka yang lebih singkat bisa langsung aja follow TikTok aku, yaitu di @ilzamwyd. Nah, untuk episode pertama ini, aku bakalan bahas sebuah kasus yang pastinya teman-teman juga udah tahu ya dari judul ataupun thumbnail. Kita akan membahas kasus penyalahgunaan narkoba. For your information aja nih teman-teman, kasus narkoba yang bakalan aku bahas ini itu akan lebih fokus ke dunia entertain. Nah, aku pengen bahas tuh apakah emang ada keterkaitan atau emang kebetulan saja atau bagaimana, itu aku pengen bahas itu di Ilzam Beropini di episode pertama ini gitu. Dan untuk membuka dan biar teman-teman juga paham dan mengerti gitu ya, jadi aku bakalan bacain runtutan timeline siapa saja sih public figure yang terjerat di kasus narkoba ini dimulai dari awal tahun 2021 hingga sekarang. Jadi yang pertama ada dari Ridho Rhoma di bulan Februari. 1 bulan kemudian, it means bulan Maret, itu ada aktor Agung Saga. Di bulan April ada Rio Raivan. Di bulan April dan ditangkap lagi di bulan Desember itu ada Jeff Smith. Bulan Juni ada Anji. Di bulan Juli ada pasangan suami istri Nia Ramadhani. Di bulan September ada Coki Pardede. Di awal Desember itu ada Bobby Joseph. Di bulan Desember pertengahan itu ada Rizky Nazar. Di awal Januari itu ada pendanduk Feline Chu atau biasa dikenal dengan Ratu Begal. Dan yang paling terbaru dan masih hype banget itu adalah penyanyi sekaligus aktor sekaligus pencipta lagu, yaitu Ardhito Pramono. Tahun 2021 hingga saat ini itu kalau misalnya kita total itu ada 11 public figure, dan jika diambil datanya 11 orang ini kebanyakan adalah lelaki. Kebanyakan juga itu adalah kalau misalnya bocah-bocah TikTok bilang itu ya cowok-cowok good looking gitu ya. Dari hal ini tuh kita dapat melihat ini ada apa sih sebenarnya gitu. Apakah emang ada yang salah dari dunia entertain atau mungkin emang semuanya ini berkaitan atau bagaimana? Aku pengen banget buat bahas itu di episode kali ini gitu. Dan di sini aku juga mau kasih hipotesis opini aku dari aku pribadi mengenai kasus narkoba ini. Nah, kalau menurut aku nih ya teman-teman, dari ke-11 kasus ini itu sebenarnya tidak ada keterkaitannya saja. Kenapa? Karena kalau misal aku lihat sekilas beritanya itu, bahan narkotikanya itu berbeda-beda gitu. Ada yang ganja, ada yang sabu-sabu, ada yang obat-obat ini, obat itu gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya dibilang keterkaitan juga enggak deh kayaknya gitu. Itu aja sih opini dari aku ya. Kita bahas bareng-bareng dan kita buktikan bareng-bareng apakah hipotesis aku ini benar atau tidak gitu. Jadi langsung aja yuk kita bahas mengenai kasus per kasus yang terjerat oleh public figure ini gitu. Dan langsung aja ya kita bahas ke kasus yang pertama. Kasus pertama ini dibuka oleh kasus dari pedangdut Ridho Rhoma atau anak dari Rhoma Irama. Jadi kasus yang terjadi di tahun 2021, tepatnya di bulan Februari ini, itu bukan kasus yang pertama bagi Ridho Rhoma. Karena pada Maret tahun 2017, dia juga ditangkap terkait kasus yang sama, yaitu kasus narkotika. Dan dalam penangkapan Ridho Rhoma kala itu, polisi menemukan barang bukti sebuah sabu seberat 0,7 gram beserta alat isapnya. Namun naasnya ternyata Ridho Rhoma kembali lagi mengulangi kesalahan tersebut dan akhirnya ditangkap pada tanggal 4 Februari 2021 di salah satu hotel kawasan Jakarta Selatan. Dan saat ini berita yang terbaru dari Ridho Rhoma ini
sudah dinyatakan sebagai narapidana dan juga divonis selama 2 tahun. Hal ini juga dibuktikan oleh salah satu pernyataan dari Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Rika Aprianti yang mengungkapkan bahwa Ridho Roma memang sudah divonis selama 2 tahun dan masa tahanannya itu sudah dimulai pada tanggal 21 September tahun 2021 yang berarti sekarang udah berapa bulan tuh ya, September, Oktober, udah sekitar 6-7 bulan lah ya Ridho Roma udah mendapatkan hukumannya. Jadi kesimpulan yang bisa aku berikan yaitu adalah kita bisa melihat bahwa ketika seseorang ini sudah masuk ke dunia narkotika ini, itu akan sangat susah gitu untuk keluar lagi. Nah ini terbukti juga oleh Ridho Roma yang memang pada tahun 2017 sudah memakai dan ternyata 4 tahun kemudian juga memakai lagi gitu. Yang penting kita sebagai masyarakat Indonesia yang perlu tahu adalah jangan pernah coba sekali-sekali untuk masuk ke dunia itu, karena jika kita mau keluar itu bakalan susah gitu. Jadi mending tidak mencoba apa-apa daripada sudah mencoba tidak bisa keluar gitu kan, kayak gimana gitu. Sama aja udah terperangkap gitu hatinya maupun pikirannya gitu. Kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua yaitu ada kasus dari Jeff Smith. Kasus dari Jeff ini itu sama seperti Ridho Roma, jadi berulang 2 kali. Tapi sama-sama di tahun 2021 yaitu tepatnya yang pertama di bulan April. Jadi Jeff ini ditangkap di salah satu base camp manajemen artisnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Lagi-lagi Jakarta Selatan ya. Ada apa nih dengan Jackson? Yaitu pada hari Kamis sekitar pukul 3 dini hari. Ini berarti subuh gitu ya teman-teman. Dan saat penangkapan itu polisi menyita 0,52 gram narkotika jenis ganja dan juga 44 gram tembakau kita stanselnya. Waduh ini banyak banget, itu lumayan berat ya kalau semisal sebuah ganja ataupun narkotika dengan berat 44 gram itu lumayan gitu ya, lumayan berat gitu. Dan naasnya sama seperti Ridho Roma, Jeff ini mengulang kesalahannya lagi dan akhirnya ditangkap lagi pada tanggal 8 Desember 2021. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, penyidik mendapatkan informasi bahwa Jeff Smith sudah mengkonsumsi narkotika ini, aka ganja, itu sejak lulus sekolah menengah atas atau SMA. Jujur purely sekali ini aku kaget sih ya. Kenapa aku bilang kaget? Karena aku juga baru lulus SMA gitu kan, dan aku gak nyangka sih, maksudnya lingkungan SMA udah bisa dimasuki oleh narkotika ini. Khusus untuk orang tua juga bisa mulai dipantau lagi anak-anaknya apakah memang lingkungan pergaulannya itu aman atau tidak. Nah takutnya seperti Jeff Smith ini gitu kan, dia baru lulus SMA dan udah merasa dewasa, akhirnya mulai coba-coba yang enggak, jadi akan sangat mudah gitu dimasuki oleh dunia-dunia gelap seperti itu. Karena ya aku mengakui banget ya, kita kan remaja, kita sama-sama remaja, itu juga pikirannya masih labil gitu dan pengen tahu terus. Nah selanjutnya nih, aku ada salah satu tayangan mengenai pernyataan dari Jeff Smith yang menolak atau protes nih ya tentang salah satu aturan yang terkait narkotika ini yang ada di Indonesia gitu teman-teman. Dan ini dia videonya. Lalu selanjutnya menurut saya ganja tidak layak untuk dikategorikan sebagai narkotika golongan 1 dan secepatnya Indonesia harus melakukan penelitian. Oke, dari video tersebut aku bisa memberikan opini nih ya. Jadi ini aku kasih ilmu dulu buat teman-teman. Jadi for your information aja, di Indonesia ini memang ada 3 klasifikasi golongan narkotika, yang it means dari golongan 1, 2, dan 3. Jadi golongan 1 ini tuh golongan yang paling gimana ya bilangnya, ketergantungannya itu paling tinggi gitu teman-teman.
Dan contohnya itu ada kayak opiat, ganja, dan juga kokain. Nah di golongan 3 ini itu ketergantungannya ringan seperti obat-obatan atau buat obat rehabilitasi gitu. Kayak contohnya ada kodein dan juga difenoksilat. Dan di sini Jeff Smith ini tuh protes kenapa sih ganja itu masuk ke golongan 1 gitu. Dan kalau misal kita lihat dari videonya Jeff Smith itu, kita bisa ngambil bahwa emang sepertinya ya Indonesia menerapkan aturan tersebut gitu. Dan ya karena aku nggak pernah nyoba nauzubillah nggak pernah nyoba, kayaknya menurut aku udah tepat sih ya dimasukkan ke golongan 1 gitu. Karena sepertinya ganja ketergantungannya juga sangat tinggi dan untuk menghilangkan ketergantungan itu juga sangat sulit gitu. Jadi menurut aku udah sangat tepat dimasukkan ke golongan 1. Kasus yang ketiga ini itu dialami oleh salah satu penyanyi yang ada ciri khasnya itu memakai topi, yaitu yang bernama lengkap Erdian Aji P. Hartanto. Jujur nih aku baru tahu nih nama asli dari penyanyi ini gitu. Ya betul banget, jadi penyanyi kali ini adalah Anggi. Ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Jadi Anji ini ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Jakarta Barat di studio musiknya sendiri pada tanggal 11 Juni tahun 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan di dalam studio tersebut polisi menemukan barang bukti berupa satu plastik klip bertuliskan Cocohez yang berisi 7 linting ganja seberat 1,33 gram. Jadi mungkin ya ganjanya ini tuh kayak disembunyikan ke dalam bungkusan gitu yang menurut Anji mungkin itu bakalan gak ketahuan gitu, tapi nyatanya memang ketemu gitu kan. Dan selain 7 linting ganja ini juga ditemukan juga satu plastik klip berisi 1 linting ganja dengan seberat 0,15 gram. Jujur ini banyak sih ya, 7 linting ditambah 1 linting 8 linting, jadi kayak banyak sih ini. Dan setelah melalui berbagai agenda sidang, akhirnya Anji terbukti bersalah dan harus menjalani vonis hukuman 4 bulan rehabilitasi di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Dan kayaknya nih ya, ini kalau aku nggak salah, kayaknya udah bebas deh sekarang ya. Karena ini kan bulan Juni ya, Juli, kayaknya Desemberan gitu udah bebas sih ya harusnya ya. Aku kaget sih ya, sama-sama kaget juga ya. Seorang Anji gitu kok bisa juga terjerat di kasus narkoba ini gitu. Soalnya nih ya, kalau misal aku bisa nilai, Anji tuh kayak kelihatan pinter gitu kan, kayak pinter, terus mencipta musik, terus kan konten-kontennya juga sering memberikan edukasi gitu-gitu kan, dan itu juga bisa terjerat gitu. Jadi kita nggak bisa menilai seseorang itu dari layar kaca doang gitu, benar-benar gak bisa. Buktinya Anji gitu. Kasus keempat ini dialami oleh pasangan suami istri yaitu Nia Ramadhani dan juga suaminya. Jadi aku bakalan bacain kronologi kenapa pasangan itu bisa ditangkap gitu ya. Jadi kronologinya semuanya itu berawal dari informasi yang memang diterima oleh Polresta Jakarta Pusat, kayak yang udah kabar-kabar gitu. Wah ini ada narkoba gitu. Nah dari informasi ini akhirnya ditangkaplah seorang berinisial ZN, yang artinya it means itu adalah sopir dari keluarga RA dan juga AB ini. Dan saat digeledah, saudara ZN ini ternyata terbukti membawa satu klip narkotika jenis sabu. Nah setelah udah ada nih ya, udah ada buktinya, udah ada sabunya, akhirnya dia diinterogasi kan ZN ini. Nah setelah diinterogasi, akhirnya ZN mengakui bahwa barang tersebut adalah milik atasannya, yang artinya milik Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri. Dan akhirnya dilakukanlah penggeledahan di kediaman Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri ini di daerah Pondok Pinang, Kebayoran, Jakarta Selatan. Ya, lagi-lagi Jakarta Selatan ya. Dan dari lokasi penangkapan akhirnya polisi mengamankan sabu seberat 0,78 gram dan juga alat hisap atau nama lainnya itu bong. Dan setelah itu
dari lokasi penangkapan itu akhirnya ditangkaplah Nia Ramadhani, dan untuk suaminya sendiri Ardi Bakri itu malamnya langsung menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk mengingat dirinya bahwa ya, jadi Ardi Bakri ini kayak ngaku, ya udah aku juga pakai gitu sama istriku gitu. Nah setelah itu ini berita terbarunya banget, yaitu di tanggal 11 Januari 2022 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis 1 tahun hukuman penjara terhadap terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba, yaitu Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan juga sopirnya tadi yang berinisial ZN, yaitu Zen Vivanto. Dan hukuman pidana ini menurut Majelis Hakim dinilai lebih tepat dibandingkan rehabilitasi. Keluarga seperti Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri juga bisa terjerat tuh. Kan kita bisa tahu sendiri ya, keluarga Nia Ramadhani itu kayak high class banget, terus cuannya banyak banget gitu, tapi ternyata juga gak menjamin kebahagiaan seseorang gitu, dan mereka malah mencari kebahagiaan yang salah, yaitu dengan masuk ke dunia narkotika ini gitu. Dan itu membuat kita ini sebagai kaum miskin itu rada bersyukur gitu, alhamdulillah aku gak punya uang gitu untuk beli itu. Dan ya dari kasus ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kebahagiaan itu tidak ada yang bisa menjamin. Jadi kebahagiaan itu muncul dari diri kita sendiri, mau kita ganteng, mau kita kaya, mau kita begini, mau kita begini. Kalau misalnya kita sendiri tidak bisa merasakan kebahagiaan itu, ya apalah daya gitu. Kasus yang kelima. Kasus yang kelima ini dialami oleh salah satu aktor tampan, yaitu Rizky Nazar. Rizky Nazar saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Disangkakan juga masa tahanan selama 4 tahun hukuman penjara. Namun belum diputuskan gitu ya, masih menjadi tersangka kayak ya udah maksimal 4 tahun penjara nanti gitu. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Nazar itu mengaku baru kali ini mencoba menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, dan akhirnya ia diamankan di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur, yaitu pada hari Senin tanggal 13 Desember tahun 2021. Lalu Zulpan menyebutkan saat diamankan Rizky Nazar terbukti positif menggunakan narkoba. Dan dari tangan Rizky Nazar ini polisi mengamankan 2 bungkus ganja, yaitu seberat 0,36 gram dan juga 0,61 gram. Sama seperti tadi, sebagai kaum tidak good looking ini juga harus bersyukur gitu ya. Padahal kita tahu Rizky Nazar juga ganteng, adanya ganteng, pacarnya cantik, udah sukses gitu kan, tapi itu tidak bisa menjamin kebahagiaan seseorang gitu. Nyatanya Rizky Nazar malah terpengaruh juga dan masuk ke dunia narkotika ini gitu teman-teman. Kasus yang keenam, it means kasus terakhir, adalah kasus dari penyanyi, aktor, dan juga pencipta lagu, yaitu Ardhito Pramono. Ardhito Pramono ditangkap oleh ini rada susah ya bacanya, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 bulan Januari tahun 2022 dini hari di rumahnya di kawasan Klender, Jakarta Timur. Dan barang bukti yang diamankan oleh penyidik yaitu adalah 2 paket ganja dengan berat bruto 4,8 gram dan 1 bungkus kertas papir, 21 pil alprazolam dengan resep dokter, dan juga 1 ponsel milik Ardhito. Hasil tes dari Ardhito juga sudah menunjukkan positif menggunakan narkoba, dan kini ia juga sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ardhito Pramono ini itu juga
dijerat dengan UU nomor 35 tahun 2009 pasal 127 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Jadi hampir sama lah ya dengan Rizky Nazar tadi. Namun ya teman-teman, yang bikin netizen kaget dan terkejut terheran-heran itu bukan karena kasus dari Ardhitonya gitu, tapi fakta yang beredar bahwa Ardhito Pramono ini sudah menikah. Ya benar, Ardhito Pramono sudah menikah karena pada saat penangkapan tersebut istrinya akhirnya mengunjungi dan terungkaplah di sini ini beneran istrinya gitu. Dan lucunya nih ya teman-teman, status hubungan Ardhito dan juga istrinya yaitu Janeta Sanfadelia itu terungkap dari informasi yang diberikan oleh Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu AKP Arif P. Oktora. Dan jujur lagi, ini aku kalau misalnya aku jadi Ardhito tuh ya, aku bakalan kesel sih, anjir gitu. Aku udah menyembunyikan pernikahanku tapi terbongkar karena kasus ini gitu, kayak kesel sama ini gitu kan, sama ini udah disembunyikan tapi ternyata harus dibongkar. Dan netizen aka fans fanatiknya Ardhito ini juga kaget banget dong pastinya, kayak ini beneran gitu, sejak kapan nikahnya gitu, karena memang tidak ada kabar sama sekali yang meliput pernikahan dari Ardhito dan juga Janeta ini gitu. Dan yang aku tahu nih ya, setelah aku stalker IG-nya Ardhito maupun Janeta, itu memang dulu-dulu itu sempat kayak upload foto bareng dan sebagainya, tapi nggak tahu kalau misalnya menikah gitu kan. Jadi mungkin di pertengahan itu menikah kali ya, atau nikahnya siri atau gimana. Mau seganteng atau seestetik Ardhito itu juga nggak menjamin gitu ya, nggak menjamin narkoba ini bisa masuk ke diri dia gitu. Jadi buat teman-teman nih teruslah hati-hati gitu ya untuk melakukan sesuatu apalagi dalam dunia narkotika ini gitu, karena kalau udah masuk ya nggak bisa keluar lagi, susah buat keluar gitu. Jadi mending jangan pernah coba sama sekali. Terakhir, aku mau mengucapkan meskipun kita terlahir dari keluarga baik-baik saja seperti Ridho Roma, ataupun kita sekaya Nia Ramadhani dan juga suaminya, ataupun kita seganteng Rizky Nazar, Jeff Smith dan juga Ardhito Pramono, ataupun kita sepintar Anji, ataupun kita selucu dan hidupnya sebahagia Coki Pardede, itu tidak menjadi alasan buat kita juga terjerumus ke dunia narkotika teman-teman. Jadi nggak ada pilih pandang gitu siapa aja yang berhak masuk ke dunia ini, dunia narkoba ini gitu. Jadi semuanya berpotensi untuk masuk ke dunia narkotika gitu. Jadi aku saranin buat teman-teman untuk terus berhati-hati. Dan anehnya nih ya teman-teman, ketika aku mencoba riset berita ini gitu, kenapa lebih banyak orang-orang yang ada di dunia entertainment gitu ya, atau mungkin emang karena beritanya aja yang blow up, atau emang dunia entertainment itu sebahaya itu gitu, atau bagaimana artis itu capek kali ya, mungkin hidupnya sangat berat gitu, jadi bohong terus di depan publik, jadi mungkin lelah sendiri dan akhirnya mencari kebahagiaan itu tadi. Dan makanya itu teman-teman, jadi jangan pernah main-main sama kehidupan seseorang yang memang bahkan hanya muncul di depan layar kita doang gitu, di sosial media. Buat teman-teman juga nih, teman-teman misal teman-teman ya temen yang ada sosial medianya, nah itu jangan main-main sama sosial media gitu. Jadi itu bisa berdampak banyak, dan juga gak semua kehidupannya itu ada di sosial media itu. Jadi bisa aja mereka ada lagi problem dan sebagainya gitu. Nah, kembali ke hipotesis awal nih. Jadi menurut aku hipotesis tersebut itu masih diterima. Kenapa? Karena selain rentang waktunya yang berdekatan, hal lainnya itu kayak gak bisa disamakan gitu. Jadi hipotesis aku itu yang tadi mengatakan bahwa gak ada kaitannya itu benar gitu kalau menurut aku ya. Karena selain rentang waktunya doang, itu semuanya gak ada yang sama gitu. Ya, itu aja untuk episode pertama dari Ilzam Beropini kali ini. Semoga ada yang bisa diambil dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf banget nih kalau misal aku ada salah sumber ataupun kurang update, ataupun salah penyebutan nama, salah penyebutan ini dan sebagainya. Jadi mohon maaf banget kalau misal salah, dan kalian bisa banget buat benerin di kolom komentar. Dan juga nih kalian bisa
memberikan opini kalian terkait kasus ini. Apakah hipotesis yang tadi aku sebut ini juga bisa diterima atau tidak? Dan komen juga nih kira-kira kasus apa sih yang bisa kita bahas lagi untuk kedepannya. Dan pesan dari aku, stay positive and be happier. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah teman-teman, terima kasih.